Dengan aku Arista, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalian tahu siapa? Yap, Mbak Rizka Nanda Ayu Putri. Beliau adalah pemenang lomba LKS tahun 2024 di bidang resepsionis, yaitu juara 1 loh. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Mbak Rizka Nanda Ayu Putri. Pagi Mbak. Mbak Rizka ini benar ya menang lomba LKS juara 1. Wih, hebat. Gimana perasaan Mbak saat pertama kali tahu kalau Mbak itu menang dalam juara 1 bidang LKS ini? Ya pastinya juga senang karena kan udah ngelewatin banyak banget rintangan-rintangan sebelum lomba, dan waktu udah tahu juara 1 ya pastinya sampai nangis juga sih. Tantrum Mbak? Enggak. Gimana orang tua Mbak? Ya pastinya senang juga karena emang dari awal udah bener-bener support. Waktu tahu mau ikut lomba juga bener-bener dibantu, kayak diingetin udah latihan belum, udah belajar belum, kayak apa ya, sebisa mungkin ngasihnya yang terbaik buat sekolah. Iya. Sebelumnya paling pemirsa ini juga pengen tahu kan, apa sih resepsionis itu? Resepsionis itu adalah salah satu departemen di hotel yang kalian tahu biasanya waktu memasuki pertama kali di hotel kan pasti lihat sih mbak-mbak yang cantik-cantik di meja. Itu yang maksudnya resepsionis itu. Karena kan resepsionis itu bidangnya yang melayani tamu, mulai dari tamu datang kayak mau check in, mau check out, mau segala macam pasti ke resepsionisnya gitu. Apa yang membuat Mbak Rizka ini termotivasi untuk ikut lomba di bidang LKS ini? Kan hotel itu juga banyak ya Mbak ya, ada resepsionis, ada laundry, ada banyak lagi. Iya. Kenapa Mbak termotivasinya di LKS bidang resepsionis? Karena ya gimana ya, kalau misalkan untuk motivasi pastinya juga lihat peluang buat masa depan juga. Karena kan untuk peluang kerja itu lebih bagus, kita ikut lomba, menang, dapat sertifikat kan pasti juga menunjang karir di masa depan. Ya mau nggak mau kita harus ikutin aja gitu. Iya. Ya paling buat masa depan yang lebih bagus lah ya, pengalaman-pengalaman. Biar menunjang karir aja sih. Iya. Apa lika-liku Mbak Rizka ini dalam memenangkan lomba LKS? Pasti banyak rintangan juga kan? Itu apa? Karena kan LKS resepsionis, bidang resepsionis ini dulu itu yang tahun-tahun lalu itu kelas 12, kan saya kelas 11. Iya. Nah sekolah itu udah mempersiapkan yang kelas 12-nya buat ikut LKS, mungkin dari segi bimbingan atau segala apapun. Nah tiba-tiba pemerintah itu ngeluarin kayak SK atau gimana, saya nggak tahu. Itu tuh harus kelas 11. Jadi saya kan nggak punya pengalaman apapun di bidang resepsionis, nggak ada persiapan, terus tiba-tiba dipilih, kan dia tahu ya gimana. Ya pasti gurunya juga tahu sih Mbak Rizka ini punya kemampuan. Mungkin ya, terus tuh waktu selama latihan pun kita udah nyoba-nyoba kayak Vexitnya itu lomba tahun lalu tapi tingkat Jawa Timur, kayak nyoba Rincia Hotel itu kan termasuk internasional kan, belajar itu. Terus kayak habis technical meeting itu tahu kalau kita itu cuma pakai hotel daerah Malang. Terus kan kita mikirnya lagi hotel yang paling besar di Malang itu Ijen Suite, pakailah kita belajar lagi Ijen Suite. Terus seminggu sebelum lomba technical meeting lagi, kita diberitahu kalau yang dipakai itu Race UMM Hotel. Jadi mau nggak mau seminggu itu harus ngebut latihan tentang race itu lagi, dari mulai mau presentasinya, terus dari kayak kita nih sebagai resepsionisnya Race UMM itu gimana sih, belajar dari situ ya begitu. Lombanya itu di sekolah atau di hotel? Kalau lombanya itu di Mutu, tapi itu bukan di sekolahnya, di editor Mutunya. Punya editor kayak kita gitu. Iya. Kan Mbak Rizka ini pembelajaran pasti ada pembelajaran sama pembelajaran di buat LKS ini ya. Gimana cara membagi waktunya Mbak Rizka? Pasti sulit bukan? Kayak ada ulangan pasti ada apa? Kalau itu pasti iya, tapi kalau untuk LKS ini saya lebih fokusnya ke LKS dulu. Untuk pelajaran mungkin kalau ada waktu luang saya ngerjakan, kalau nggak ada ya enggak. Soalnya kan
LKS ini pertama kali buat saya, jadi mau nggak Iya. mau harus pakai itu dulu gitu. Kalau misal di resepsionis pasti kan ada tamu yang kayak bawel, terus apa kayak suka komen-komen gitu. Gimana cara menangani tamu tersebut agar tenang gitu biar gak kayak bingung sendiri gitu kan? Kan kalau di hotel itu pasti kan tamunya komplain karena emang dari kitanya ada yang salah atau enggak tamunya yang nggak tahu gitu. Kita sebagai resepsionis itu harus tahu dulu permasalahannya itu apa, ditanyakan permasalahannya apa dulu, terus habis itu kira-kira kita solusinya buat tamunya itu apa. Kalau bisa, misalnya nih tamunya marah-marah, kita nggak boleh bisa apa ya masuk ke dalam emosi juga nggak boleh ikut-ikutan emosi. Iya, harus sabar Harus menghadapi klien itu. Apapun kondisinya tetap harus senyum, harus nada bicaranya nggak boleh sampai tinggi, tetap biasa aja. Kayak kalau bisa ada rasa prihatin juga, empatinya itu ada, karena tamu itu mau kita itu kayak memprioritaskan tamu tersebut. Iya. Gitu. Biar tamunya nggak marah-marah lagi, gimana caranya kita bikin tenang, kayak Iya. bapaknya suruh sabar dulu atau ibunya tuh suruh tenang dulu. Nanti Kalau akan kita, solusi. ya kalau kita nadanya tinggi kan malah ikut tinggi juga pastinya. Tambah marah-marah lagi, kita Iya. yang kena lagi sama departemennya. Oke, hikmah yang Mbak ambil dari menang lomba ini. Kalau hikmah ini pasti banyak banget. Kalau misal saya tuh latihan banyak kayak capek ngeluh gini gitu, ternyata hasil akhirnya tuh kembali lagi sama ke saya sendiri. Kan katanya orang-orang yang mau berusaha itu pasti bisa dapat hasil yang terbaik. Iya. Gitu kan. Nah itu saya alami sendiri. Waktu latihan emang ada stresnya, ada capeknya, kayak ngeluh kenapa sih harus saya gitu. Iya. Kenapa bukan yang lain aja, kan masih banyak, Iya. bukan saya sendiri. Tapi itu kesempatan juga buat Mbak Rizka. Nah, itu apa ya, kayak ya sedikit apa ya pasti ada rasa bangga, cuman di sisi lain pasti ada susahnya juga. Iya. Makanya ya Bersusah dulu, bersenang kemudian. Oh iya, mungkin ada motivasi untuk teman-teman penonton setia podcast. kalau motivasi saya sendiri tuh ya pastinya rajin belajar, terus jangan takut ambil resiko apapun di depan kamu, kayak tantangan apapun terus ikutin aja alurnya, jangan mudah nyerah, dan apalagi kamu mau mundur ketika kamu udah di tengah jalan. Yeay, terima kasih Mbak. Baik teman-teman, begitulah cerita dari Mbak Rizka Nanda Ayu Putri. Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen,